wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana liyakuna lil'ibadihi basyiran nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi awsana an na'tasima bihablillahil matin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM yang berbahagia dimanapun kita semua berada di sore hari yang berbahagia ini, kita tetap banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segalian pemberian karunia dan rahmatnya kepada kita. Nikmat dimasukkannya kita ke bulan suci Ramadan, nikmat istiqamah dalam iman dan Islam serta ihsan, dan juga nikmat bisa kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kemudian kita tetap berselawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membimbing dan mengarahkan umat ini dari alam yang tiada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju alam hidayah, alam iman dan Islam, yang pendek katanya akhrajan nas minadz zulumati ilan nur, yang membimbing manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini yang disinari dengan iman dan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Faisal sebagai Bapak Pimpinan Raw FM Kota Padang Sidimpuan, kemudian kepada saudara penyiar dan karyawan dan karyawati Raw FM. Mudah-mudahan jalinan persaudaraan ini perjalinan yang kekal sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudaraan yang dibangun seperti yang telah dikukuhkan dan dikokohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari di kalangan antara kaum muhajirin dan ansar. Mudah-mudahan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang bisa saling meningkatkan keimanan dan keislaman sehingga mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Raw FM yang berbahagia dimanapun kita semuanya, alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya masih dalam keadaan tetap sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ramadan itu adalah sebagiannya adalah sahrud doa, sahrun mujabatud doa, adalah bulan di mana bulan ini, bulan Ramadan, segala dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini di bulan Ramadan ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang sebutan ataupun nama-nama yang disebutkan, sebutan terhadap bulan suci Ramadan. Salah satunya disebut dengan Syahrul Al-Quran. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kalau kita tilik daripada hadis ataupun daripada jabaran-jabaran para ulama-ulamaul mutaqaddimin, nama-nama bulan Ramadan itu sungguh banyak sekali. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa nama-nama bulan suci Ramadan. Salah satunya disebut dengan Syahrul Al-Quran.
bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu bertahanus ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira, di saat itulah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam? Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra wa rabbukal akram, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah pertama sekali ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah sedang beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Jadi tujuan Al-Qur'an diturunkan di samping untuk dibaca adalah untuk kita pedomi dan untuk kita pelajari. Sehingga dengan mempedomani Al-Quran, hidup kita akan lebih terarah dan akan lebih terurus dan akan lebih terjurus. Karena Al-Quran itu membimbing manusia. Al-Quran itu bukan hanya petunjuk kepada orang-orang yang beriman, tapi dikatakan juga bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi sekalian manusia. Bahkan Al-Quran itu hudan lil alamin, adalah petunjuk bagi sekalian alam. Yang pertama adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran itu disebut hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah ada rumusan-rumusan ataupun undang-undang ataupun peraturan yang diberikan kepada kita, selama itu peraturan yang baik, itu akan mendatangkan maslahat kepada kita. Salah satunya adalah Al-Quran. Tak ada orang yang merugi yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebaliknya, mengikuti petunjuk-petunjuk yang sangat banyak ataupun terlalu banyak akan menyebabkan kita semakin jauh daripada petunjuk Al-Quran. Makanya melalui tarbiyah, melalui bulan suci Ramadan, yang pertama kita galakkan adalah banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan yang disebut dengan Syahrul Al-Quran, di samping kita banyak membaca Al-Quran, paling tidaknya harus kita tahu arti yang kita baca. Karena agar bisa hati kita tertata dengan didikan Al-Quran, arti yang kita baca harus kita tahu. Kalau sudah kita ketahui apa arti yang kita baca, baru kita tafakkur dan kita tadabbur apa khulasah ataupun kesimpulan daripada bacaan tersebut. Karena Al-Quran itu disebut dengan petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka Al-Quran itu harus bisa dibaca, kemudian bisa diartikan, kemudian bisa ditadabburi apa makna dan arti yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Sabar, bulan berlatih untuk sabar. Sabar ini adalah merupakan satu akhlak yang sangat agung. Perbedaan antara akhlak dengan adab. Akhlak tidak tertentu dengan waktu dan tempat. Kemudian adab itu adalah merupakan perangai yang tergantung pada waktu dan tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Yang artinya adalah bahwa akhlak itu bisa timbul karena ibadah-ibadah yang dikerjakan. Sedangkan adab itu bisa dipelajari di bangku-bangku sekolah, di bangku perkuliahan, ataupun di bangku akademik. Pendengar FM yang berbahagia,
bulan Ramadan disebut dengan bulan sabar, bulan berlatih untuk kesabaran. Seperti yang sering telah disampaikan bahwa sabar terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat-saat bulan suci Ramadan ini, walaupun apapun godaan yang datang kepada kita, ajakan dan bujukan yang datang kepada kita, tetap sabar. Tidak membatalkan puasa, tetap sabar. Selalu menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa. Sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala balasan kepada orang yang bersabar, yang balasannya itu tak bisa dihitung. Jadi jangan seperti yang sering kita dengar, sabar itu ada batasnya. Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang tersebut di dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah nabawiyah, kalau sesuatu yang tidak enak itu menimpa Rasulullah tetap bersabar. Kalau Rasulullah yang akhlaknya, yang dirinya yang dicemooh umpama ataupun yang tidak disuka oleh orang-orang masa itu, Rasulullah tetap sabar. Inilah sebagai contoh kepada kita. Yang pertama adalah dinamakan bulan suci Ramadan itu adalah bulan sabar. Artinya kita juga berlatih untuk bersabar dalam keadaan apapun, dalam bertindak, dalam berkata, dan juga dalam memberikan kritik dan sabar dan kritik. Saudaraku pendengar Raub FM yang berbahagia. Kemudian yang kedua, sabar itu adalah sabar ataupun sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikerjakan hal-hal meskipun ada kesempatan ataupun waktu untuk berbuat jahat umpamanya, tidak dikerjakan. Karena orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah balasan segala kebaikan, dan balasan kepada orang-orang yang maksiat ataupun mengkorot adalah balasan yang tidak baik. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya. Pendengar Raub FM yang berbahagia, kemudian yang ketiga, sabar itu sabar istiqomah mengerjakan taat dan sabar istiqomah meninggalkan maksiat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aslim udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara universal, secara keseluruhan. Artinya kesabaran juga harus kita jadikan paling tidaknya walaupun sekulit bawang, kesabaran kita itu mendekati kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Raub FM yang berbahagia, nah inilah beberapa nama-nama ataupun sebutan bulan suci Ramadan. Yang berikutnya disebut bulan Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, di mana di bulan ini kita dididik, dilatih, digembleng kalau diistilahkan. Kita dididik. Didikan yang pertama adalah didikan imaniyah, didikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut bulan suci Ramadan itu disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan? Karena kita diatur untuk selalu disiplin. Salah satu contohnya adalah ketika kita bersahur di pagi hari, bersahur di subuh hari, di waktu fajar, diatur, tidak bisa sembarangan waktunya untuk bersahur. Dididik kita, ditarbiyah kita. Kemudian di waktu berbuka harus tenggelam dulu matahari. Ini buktinya kepada kita bahwa puasa itu disebut juga, bulan Ramadan itu disebut juga dengan syahrut tarbiyah, pendidikan. Dan ini juga pendidikan ini yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai manusia.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa yang ingin bahagia di dunia harus mempunyai ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin bahagia di kehidupan akhirat harus mempunyai ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, dia juga harus mempunyai ilmu. Ilmunya itu untuk diamalkan, kemudian ilmunya itu untuk diajarkan. Bukan ilmu itu untuk pribadi kita, tapi ilmu itu adalah untuk sekalian umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, Syahrul Ramadan itu disebut dengan Syahrul Rahmah, disebut dengan bulan kasih sayang. Dari segi keimanan saja, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Semua yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 10. Salah satu contohnya, kalau umpama bersedekah itu, kalau diumpamakan 10 pahalanya dilipat gandakan menjadi 100, dikalikan dengan 10. Itulah kasih sayang Allah, segala amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kecuali puasa. Kalau puasa itu sayang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa langsung Allah membalasnya? Karena yang mengetahui puasa atau tidak puasa hanyalah dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Ramadan ini yang disebut dengan Syahrul Rahmah ataupun bulan kasih sayang dari Allah, kita juga harus mempunyai sifat yang mempunyai rasa kasih dan rasa sayang. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Musquriyah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang yang pengasih, yarhamuhumur Rahman, akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, kasih sayangilah yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Arti irhamu man fil ardi, kasih sayangilah yang ada di bumi. Tidak hanya manusia saja yang kita kasih sayang. Salah satunya adalah makhluk ataupun hewan-hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika kita memotong ayam ataupun bebek umpamanya, tajamkan pisaunya, kemudian kenyangkan dulu sebelum disembelih, kemudian pisahkan dari antara teman-teman hewan yang mau disembelih tersebut. Artinya ucapkan dengan basmalah, menghadap ke kiblat. Ini adalah bukti kasih sayang yang Allah ajarkan melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dah sebahagian cuplikan bahwa bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruh umat manusia. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat merugilah seseorang yang disampaikan umurnya ke bulan suci Ramadan, tapi dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan dengan demikian? Karena bulan Ramadan itu seluruhnya baik siang dan malamnya adalah hari-hari yang penuh dengan ampunan. Makanya kepada kita, daripada ngabuburit nongkrong di pinggir jalan ataupun ngobrol bersama teman kompor lotok umpamanya, lebih bagus kita di rumah, kita baca Al-Quran, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam berkendaraan banyak beristighfar, banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan ini termasuk di golongan hamba-hamba Allah
yang banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dan diterima istighfar tersebut, sehingga masuklah kita dalam golongan pada khulifi ibadi wada khuli jannati, masuklah kita ke dalam surga Allah, dan juga digolongkan Allah kita dari golongan hamba-hamba. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, syahrul Ramadan itu disebut dengan syahrul dakwah, bulan yang penuh dengan ajakan-ajakan menuju kebaikan. Kita lihat bila di bulan suci Ramadan, anak-anak pun semuanya rajin ke masjid. Yang remaja, yang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, rajin semuanya ke masjid. Ini adalah merupakan dakwah yang paling baik. Makanya dakwah yang paling baik itu adalah dakwah bil akhlak, ajakan dengan akhlak. Kalau si orang tua, laki-laki dan perempuan umpamanya menutup aurat, anak-anak juga akan cenderung menutup aurat. Tapi si ayah, si ibu tidak mau menutup aurat, maka cenderung juga anak-anak tidak akan mau menutup aurat. Makanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekira artinya beliau mengatakan bahwa rumah tangga itu adalah madrasah pertama dalam Islam. Dan pendidik pertama terhadap anak-anak itu adalah ayah, ibu dan ayah. Kita lihat, kalau ibu yang solihah, anak-anak akan turut menjadi solih dan solihah. Tapi sebaliknya, jika ayah yang hanya yang solih, anak-anak belum tentu menjadi solih dan solihat. Salah satu contohnya kita lihat ketika Nabi Nuh alaihissalam mempunyai seorang anak yang bernama dengan Kan'an. Nabi Nuh adalah hamba Allah yang sangat taat, yang sangat banyak beribadah, yang sangat banyak mengajak manusia menuju kebaikan. Tapi anaknya Kan'an tidak mau mengikuti yang diperintahkan oleh ayahnya Nabi Nuh. Disebabkan apa? Karena si ibu tersebut tidak mau mengikuti petunjuk ataupun ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya si Kan'an ini tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Yang diikutinya adalah ibunya sendiri. Kemudian ibu dan anak daripada istri Nuh alaihissalam tersebut tenggelam. Meskipun si Kan'an naik ke satu bukit yang disebut dengan Bukit Judi, maka bukit tersebut juga kena dalam genangan air yang melanda ketika itu. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, bulan suci Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu sekalian bulan-bulan. Kenapa disebut dengan bulan suci Ramadan itu Sayyidus Syuhur, penghulu sekalian bulan? Karena di bulan suci Ramadan tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Berapa lama Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 10 tahun yang disebut dengan 13 tahun yang disebut dengan periode Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah selama 13 tahun, di sana Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah selama 13 tahun. Kemudian di kota Madinah selama 10 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan, masa penurunannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan penyusunan Al-Quran itu 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian bulan Ramadan itu juga disebut dengan syahrul doa, bulan yang harus kita penuhi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. Makanya sangat kurang baik sekali bila seseorang sholat tapi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ibadah semuanya adalah doa. Kalau kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja siang, kita bekerja malam hari, tapi kita tidak meminta apa hak-hak kita kepada yang kita kerjakan. Kita tidak minta hak-hak kita, padahal kewajiban-kewajiban kita sudah kita laksanakan.
Begitulah perumpamaan seseorang yang beribadah, yang ibadahnya tersebut tidak diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Al-Fakir kepada kita semuanya, bila kita melaksanakan sholat umpamanya, berdoalah, jangan malas. Allah tidak akan rugi seberapa banyak pun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pelit. Terkadang saya berdoa, saya sholat saya tidak pernah tinggal, tapi Allah tidak mengijabah doa kita. Bukan tidak mengijabah, mungkin di saat-saat kita berdoa ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah seperti yang diceritakan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sana diterangkan bahwa ada seorang yang musafir yang berdoa di padang pasir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Rasul mengatakan, fa'anna yustajabulah, doanya tidak akan dijabah oleh Allah. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa doa seorang yang musafir ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul mengatakan bahwa makanannya adalah yang haram, minumannya adalah yang haram, pakaiannya yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya kepada kita semua, makanan, minuman yang kita pakai, yang kita konsumsi, semuanya haruslah yang benar-benar yang halal, agar tidak ada yang menghalangi doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, kalau di saat ini belum doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bulan depan atau tahun depan, ataupun sesudah kita tiada di dunia ini, ataupun sesudah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikanlah, yakinkanlah diri bahwa doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Rock FM yang berbahagia, kemudian kepada siapa kita berdoa kepada Allah? Siapa yang pertama yang kita doakan? Tentunya adalah diri kita. Diri kita. Yang pertama kita doakan adalah agar kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Dosa kita terhadap guru-guru, murabbi, pembimbing ataupun dosen-dosen kita. Bila kita sedang umpama di dalam bangku pendidikan, mungkin kita terhadap pendidik tersebut kurang baik umpamanya. Doa-doa minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan-kesalahan kita tersebut. Kemudian siapa lagi yang kita doakan? Doa kita kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa syukhdullah fi syukhdihima. Keriduan Allah adalah bergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Kepada kita semuanya yang masih hidup, minta doa, sering minta doa kepada kedua orang tua. Meskipun tangan kedua orang tua kita sudah keriput, matanya sudah kabur, kadang langkahnya sudah mulai gemetar, peluk erat tangan tersebut, cium tangan tersebut, cium pipi muka orang tua kita tersebut, kemudian didoakan kedua orang tua kita. Karena doa kedua orang tua kita terhadap kita adalah makbulan, sangat diijabah, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa siapa lagi? Kita doakan siapa lagi? Guru-guru kita yang membimbing kita. Ulama-ulama kita membagi orang tua itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan orang tua jasadiyah, orang tua kandung, ayah kita, ibu kita, itu disebut dengan orang tua jasadiyah, orang tua kandung, orang tua biologis kita. Berbuat baik kepada ayah, berbuat baik kepada ibu. Kalau salah kita, minta maaf kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua yang disebut dengan orang tua ruhiyah, ayah ibu yang mengajari kita, disebut dengan orang tua ruhiyah kita, yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita.
itu guru-guru kita, itu juga adalah orang tua kita. Berbuat baiklah kepada mereka. Jangan lukai hati-hati gurumu. Jangan lukai hati terhadap si pembimbing dan yang membimbingmu. Jangan lukai hati orang yang pernah berbuat kepada kita. Karena guru kita itu adalah ayah ruh kita, orang tua ruh kita. Dimana kalau kita tersalah kepada mereka, minta maaf, lalu mereka memaafkan, maka sebelum mereka ridho terhadap apa yang diajarkan mereka kepada kita, kita tidak akan mendapatkan keberkahan apa yang diajarkan mereka kepada kita. Kemudian yang kita doakan berikutnya adalah tetangga-tetangga kita. Kita minta kepada Allah agar diberikan kepada kita tetangga-tetangga yang baik, bukan tetangga-tetangga yang zalim. Tetangga itu 40 dari rumah kita ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Itulah yang disebut dengan tetangga. Berbuat baiklah sampai-sampai di dalam Al-Quran walidil qurba disebutkan di sana tetangga-tetangga yang terdekat. Hampir-hampir saja tetangga itu akan mendapatkan warisan dari kita. Artinya apa? Agar perlunya kita membina kerukunan antar kita yang bertetangga. Pendengar Rawa FM yang berbahagia, kemudian kaum muslimin muslimat juga kita doakan. Jangan pelit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu terhadap guru kita sebutkan, kita hadirkan nama-nama mereka dalam setiap doa kita. Tapi yang umum kaum muslimin muslimat doakan setelah selesai sholat. Kemudian menjelang tidur kita hilangkan semua kesalahan-kesalahan. Kita hapuskan, kita istighfar segala kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Dan kita meminta kepada Allah agar kaum muslimin muslimat memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita doakan adalah khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana, yang sedang ditimpa gejolak perang, yang pada saat ini adalah kaum muslimin yang ada di Palestina. Mereka di saat ini bahkan mereka bersahur di dunia, tapi mereka berbuka di surga. Bahkan saudara-saudara kita di Palestina tersebut, tak ada berhari-hari, berminggu-minggu mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Mereka tidak mendapatkan santunan, mereka tidak mendapatkan pertolongan, hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kaum muslimin yang ada di sana. Karena kaum muslimin di sana adalah saudara kita juga, saudara kita seagama. Kemudian yang terakhir adalah bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Itqi minan nar. Bulan Ramadan adalah disebut bulan terbebasnya umat Nabi Muhammad dari neraka. Neraka itu hiya ma'ul masir. Neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Makanya sedetik pun jangan kita berharap, jangan pernah kita melihat setitik api neraka tersebut pun. Karena cahaya daripada neraka tersebut, bara api neraka tersebut tak mampu kita lihat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini, Allah haramkan jasad kita, Allah haramkan mata kita untuk melihat api neraka tersebut. Karena neraka tersebut di samping dia panas, di sana juga ada yang disebut dengan hawa dingin, yang disebut dengan zamhariro, hawa dingin. Kepada siapa tadi saja disediakan neraka yang dipenuhi dengan hawa dingin tersebut adalah kepada para mubalik yang pandai mengatakan tapi tidak bisa melaksanakan. Mudah-mudahan Al-Fakir melalui doa kaum muslimin dan muslimat seluruhnya yang mendengar jangkauan siaran ini, doakan Al-Fakir apa yang disampaikan Al-Fakir ini bisa diamalkan dan diajarkan. Terima kasih pendengar Rawa FM yang berbahagia. Inilah paparan ataupun penjelasan seputar tentang nama-nama bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat di buku-buku yang lebih besar lagi,
untuk sebutan terhadap bulan Ramadan itu masih sungguh sangat banyak sekali. Tapi ini kita cukupkan berhubung Al-Fakir adalah sangat fakir dalam bidang segi ilmu apapun, maka baru ini yang bisa disampaikan. Dan berharap kepada kita semuanya, tuntaskan puasa suci bulan suci Ramadan tersebut. Jaga puasanya jangan sampai batal. Kalau batal umpamanya disebabkan yang syar'i, umpama seperti sakit, jangan batalkan puasa. Karena orang yang benar-benar merayakan 1 Syawal nanti adalah mereka yang benar-benar menjaga puasanya tidak batal dan nilai ataupun pahala puasanya tidak batal. Bila ada kata yang salah, mohon Al-Fakir dimaafkan, dan bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling selalu mendoakan antara mukmin yang satu dengan yang lain. Bersama kita di dunia ini juga insya Allah bersama-sama masuk surga melalui satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ketika di dunia ini dan masuk surga dari akhirat nanti. Wa idza sa'altumul jannata, Rasul mengatakan apabila kamu meminta untuk masuk surga, fas'alul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Semoga kita melalui pintu Babur Rayyan dimasukkan Allah ke dalam surga firdaus. Fadkhuli fi ibadi, Allah perintahkan kita masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ilal liqa' ma'as salamah, wassalam bil ma'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.